Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan interview dengan salah satu pendiri daripada Perkumpulan Aksara Ulu Sumatera Selatan, yaitu silakan Nuzulur Ramadana. Nuzulur Ramadana. Panggilannya Kak Dona aja. Kak Dona, bukan Kak Doni. Bukan. Merah. Beda itu Oke. siangnya. Kalau siang Dona, itu tetap Nuzulur Ramadana berarti turunnya Ramadan. Alhamdulillah lahirnya di bulan Ramadan pas 17 malam ke 17 Ramadan malam 17 pada saat nuzul Quran, turun Al-Quran. Oh, berarti beneran Nuzulur Ramadan. Nuzulur artinya turun. Turun artinya turun. Don. Ramadana bulan Ramadan pastinya bulan yang suci gitu. Oke. Mungkin Kak, bagaimana sih awal mula Kak Dona ini bisa tahu tentang Aksara Ulu Sumatera Selatan ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari teman kita Rahmat ini ya. Awalnya sih belajar aksara ulu itu dan tahu aksara ulu itu waktu kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang. Waktu itu semester 4, tepatnya di tahun 2016 ya. Saat itu saya baru tahu bahwa Sumatera Selatan itu ada aksara ulu, di mana saat itu ada mata kuliahnya, yaitu mata kuliah aksara ulu Sumatera Selatan yang mengajar itu adalah Bapak Ahmad Rafani Gama ya. Oh, Itu adalah sesepuh kita untuk yang di Sumsel belajar aksara ulu. Jadi saat saya mengajarkan ilmu dengan teman-teman, dengan perkumpulan, sebenarnya ilmu itu saya dapat dari Ahmad Rafani Gama. Pak Ahmad Rafani Gama. Oh, berarti pelajaran Aksara Ulu ini ada di Universitas Islam Negeri Raden Fata. Ya, alhamdulillah Universitas Islam Negeri Raden Fata yang menjadi pertama yang melestarikan aksara ulu dan menjadikan mata kuliah walaupun sebagai mata kuliah pilihan waktu itu ya. Tapi saya sangat senang waktu itu. Saya baru tahu dan saya mulai tertarik, dan saya sebagai putra daerah Sumatera Selatan ingin agar aksara ini bisa dikenal kembali, karena aksara ini sudah hampir punah dan banyak generasi-generasi muda khususnya yang sudah tidak mengenal aksara ulu lagi gitu. Sehingga disitulah rasa ingin aksara ulu bisa dikenal lagi, dibumikan lagi di Sumatera Selatan, karena ini merupakan aksara asli daerah Sumatera Selatan, karena ini merupakan memiliki ciri khas daerah Sumatera Selatan gitu. Oke, mantap. Berarti seperti kalau hewan itu terancam punah, Aksara Ulu ini. Bisa jadi seperti itu. Oke, ini Kak Dona kan sebagai ketua daripada komunitas perkumpulan pecinta aksara Ulu Sumatera Selatan, apa alasan Kak Dona ini membuat perkumpulan pecinta aksara Ulu? Sesuai dengan yang istilah Rahmat tadi jelaskan ya, karena hampir punah itulah kita mau mendirikan perkumpulan ini. Awalnya sih perkumpulan ini dari kelompok kecil, yaitu teman-teman dari kelas saya sendiri ya, kami mungkin latihan sesama kami. Nah, mulai dari situ kita menarik generasi-generasi, dan itu masih ruang lingkupnya fakultas gitu waktu itu ya. Dan alhamdulillah sih teman-teman Rahma dan teman-teman sekalian yang di sini ikut perkumpulan aksara ulu, itu membuat saya sedikit bangga lah. Bukan sedikit bangga, sudah semangat untuk mengenalkan aksara ulu. Dan alhamdulillah sih kita akhirnya bisa bergerak sampai sini gitu ya. Sampai saat ini ya. Iya. Apa saja Kak kegiatan-kegiatan aksara Ulu Sumatera Selatan ini? Alhamdulillah kegiatan kita sudah terlaksana sebelum COVID ya. Waktu itu kita melaksanakan pelatihan kerjasama dengan perkumpulan lain, dan alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan workshop, pelatihan dengan teman-teman yang lain, dan juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial media di masa COVID ini sendiri, dengan mengenalkan aksara ulu lewat YouTube, mengenalkan aksara ulu lewat sosial media Facebook dan Instagram gitu ya. Ini kan sudah sering sekali membuat pelatihan-pelatihannya. Adakah tips-tips agar mudah belajar aksara Ulu Sumatera Selatan ini? Mungkin teman-teman di luar sana bertanya, bagaimana sih belajar mudah aksara Ulu Sumatera Selatan? Ada tips dari Kak Dona? Kalau dari saya sih tipsnya cintai dulu. Cinta. Tip pertama itu kenapa harus cinta dulu? Agar kita peduli
dari cinta itulah kita peduli, oh ini budaya kita pelajarin, kita hafalin huruf-hurufnya, terus sandangan-sandangannya kita pelajarin. Dan waktu itu cukup lama sih saya belajar aksara ulu, belum ada tips yang lebih menarik Masih untuk yang generasi- saya generasi ajari, awal. ya yang saya ajari kepada adik-adik sekalian waktu itu. Saya belajar aksara ulu itu mungkin bisa dikatakan 1 tahun. Satu Satu tahun? tahun lebih. Itu 1 tahun itu baru 19 huruf dasar 19 utama. huruf dasar. Iya. Dan sisanya itu saat saya membaca naskah gitu. Saat membaca naskah juga atau artefak-artefak surat ulu itu awalnya mulai dari kepala itu mengkerut karena pusing awalnya baca itu huruf-huruf dasar yang ada di aksara ulu dengan yang di naskah itu kadang varian-varian itu berbeda gitu. Berbeda. Jadi sehingga aduh pusing gitu bacanya. Besok ngulang lagi, pusing lagi, besok ngulang lagi dan alhamdulillah setelah 3 bulan pelan-pelan tertarik. Kira-kira Pelan-pelan sudah bisa habis terbaca, berapa pel bodrek ini pusing-pusing. Alhamdulillah tidak minum bodrek pastinya. Bodrek. Ya, minum terus istirahat tidur mungkin. Kalau dipaksain sesuatu itu dipaksain ya sebenarnya bisa saja, tapi kita yang nggak mampu gitu ya. Enak kita belajarnya pelan-pelan dan Nah, alhamdulillah bertahap-tahap. ya benar bertahap akhirnya bisa gitu ya. Nah, oke, tip keduanya pasti sering diulang. Ya orang bisa karena terbiasa ya. Ini istilah yang sering kita ketahui, kita jumpai gitu ya. Semua orang itu bisa karena terbiasa dan itu yang saya lakukan pada waktu itu. Saya terus menulis aksara ulu Sumatera Selatan. Setiap hari ada yang saya tulis gitu, baik itu nama orang tua, nama keluarga gitu, nama Nama teman-teman, calon ya, istri. kalau calon, kalau calon masih jauh gitu. Masih banyak yang gini. Iya, masih panjang perjalanan Masih untuk ke perjalanan. sana itu demi aksara ulu. Oke, Wes. wow, berarti Gitu. kalau mencari calon seperti calon asal yang jadi pertahankan, sudah berabad-abad masih dipertahankan. Jangan, Apalagi Jom. nanti. Enggak. Itu aksara ulu berabad-abad gue banget. Ya. Oke, boleh lanjut tips-tips. Tips selanjutnya berdoalah karena semua ilmu itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita itu dikasih kepintaran itu karena Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa itu karena Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pas mau mulai itu bisa dengan salat hajat atau langsung baca bismillah, doa belajar gitu. Mungkin itu saja. Oke, boleh. Terima kasih. Ini yang terakhir, apa harapan Kak Dona mengenai aksara ulu Sumatera Selatan ini yang hampir punah? Ya harapan saya sih cukup banyak sebenarnya. Dimana aksara ulu sendiri di Sumatera Selatan sendiri, aduh berapa persen gitu yang bisa baca tulis gitu Ya, di daerah Sumatera khusus Selatan sendiri, generasi. generasi mudanya gitu ya. Dan kita pun aksara ulu Sumatera Selatan belum masuk kurikulum, itu sangat sedih juga gitu ya tentang aksara ulu Sumatera Selatan. Masuk guys. Ya, sudah. Jadi harapan kedepannya kita mulai bergerak dan aksara ulu, kita berharap aksara ulu bisa diminati oleh generasi-generasi muda atau anak-anak SMA, anak-anak yang kuliah, agar aksara ulu bisa dilestarikan kembali. Karena kenapa generasi muda? Karena di kemudian hari generasi muda inilah yang akan melanjutkan estafet ke pemerintahan di Sumatera Selatan. Generasi bangsa ya. Iya pastinya. Adakah cara-cara Kak Dona ini untuk melestarikan aksara ulu Sumatera Selatan? Ya alhamdulillah cara-cara yang saya kenakan aksara Sumatera Selatan pertama perkumpulan. Ya, Kita buat perkumpulan. biar karena saya nggak bakal bisa berdiri sendiri untuk mengenalkan aksara ulu, karena saya butuh teman-teman, butuh yang lainnya untuk mengenal aksara ulu. Karena untuk membangun aksara ulu bisa dikenal kembali tidak bisa sendiri, harus bersama-sama biar budaya ini bisa Lebih ringan. dilestarikan, lebih mudah cepat untuk dikenal. Dan kita juga melalui akun sosial media gitu ya, karena ini sangat Zaman efektif sekarang. zaman sekarang itu zamannya digital gitu ya. Gadget. Ya gadget gitu ya. Mungkin itu yang harapan saya biar aksara ulu itu di tahun berikutnya dan berikutnya bisa banyak generasi muda yang bisa aksara ulu dan bisa membaca artefak aksara ulu.
Oke, terima kasih guys. Itu saja mungkin interview kita kali ini dengan ketua daripada komunitas pecinta aksara Ulu Sumatera Selatan, Kak Nuzulur Ramadhana, dan juga beliau ini merupakan guru saya juga belajar aksara Ulu Sumatera Selatan. Bertemu dengan beliau, saya bisa tahu aksara Ulu juga salah satunya melalui perantara beliau. Dan pada saat ini saya belajar aksara Ulu banyak dengan beliau. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam aksara Ulu. warahmatullahi wabarakatuh.